Jadi emang kita ini sebenarnya acara untuk umum. Tapi karena pandemi ini kita emang terbatas sih untuk yang offline, dan kita sekarang juga online via Instagram Live. Tadi rencananya mau YouTube Live juga, cuman ya ada miskom. Jadi kita Instagram Live dulu. Itu. Tapi direkam. Direkam. Oh ya, tapi direkam. Oke. Jadi bagi teman-teman yang nggak sempat nonton, nanti mungkin kita akan publish somewhere, mungkin nanti di YouTube SCAI yang baru. IGTV ya. Iya, bisa juga. Ya, harus dong, harus ya kan. Gitu. Oke, paling perkenalan diri dulu kali ya teman-teman. Nah, aku sendiri hari ini aku akan jadi moderator untuk acara hari ini. Nama aku Silvi. Untuk sekarang aku part of kabinet baru SCAI di Education Compartment, khususnya di bagian judge gitu. Sebelah aku ini ada Rainer juga. Halo, salam kenal. Gue Rainer. Di sini berarti sebagai speaker buat ngomongin nasihat, tapi mungkin dari segi juri. Dan sama gue juga termasuk bagian dari kompartemen edukasi SCAI yang baru untuk di bagian barista. Iya. Oh ya, ketuanya kita Miki BTW. Ketua kompartemen edukasi. Ya, kita ada yang lain juga, ada kompartemen hilir, ada hulu. Nah, kita sekarang satu bagian sama Miki gitu sih. Nah, sebelah kiri aku ada Iwan Setiawan. Udah Bang John lagi. Ini Johnny Roadrunner ya kan? Iya, Iwan Setiawan. Aku adalah Iwan dan Johnny. Iya. Yang pernah menjuarai latte art champion Indonesia dari mulai pertama kali itu tahun 2014. Putar dong, 2014 dong. 2014. John, soalnya kalian John. Iya, Karena nggak tahu di Instagram. Oh ya. Aku Iwan Setiawan, aka Johnny Roadrunner. Jadi baru-baru. Saya adalah pernah menang di 2014 dan 2015. 2014 di Bali, 2015 di Jakarta, gitu. Udah berapa tahun ya? Lama. Udah lama. 7 tahun. 7 tahun. Udah itu aja saya. Berarti pernah ke World dong? Iya ya, pernah ke World. World waktu itu kemana ya? Itu pertama ke Melbourne. Di Australia, terus pernah ke Gothenburg itu di Swedia. Terus ketiga mengantar Ovi ke Shanghai di Cina. Oh ya, Shanghai ya. Itu tahun 2016 ya. Saya kalah. Sama anak sendiri. Udah selebihnya ya coaching biasa ke teman-teman yang satu perusahaan sama saya. Itu aja sih. Oke. Sip. Sip, thank you. Paling kita mau perkenalan dulu nggak? Boleh kali ya? Mau perkenalan teman-teman dulu? Oh iya, boleh. Boleh? Oke. Dari sebelah sini. Boleh. Namanya Aku Lian. Halo Lian. Sumber lu. Lian, Aku dari Jakarta. Jakarta. Oke. Mungkin membawa nama company? Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, lanjut. Aku jadi media. Media. Gue kira utusan dari Raisa. Iya, makanya baju Raisa kan. Leo dari Bandung. Leo dari Bandung. Halo Leo. Halo, aku Dave dari Tangerang. Dave. Dari Tangerang. Tangerang. Oke. Masnya? Yang depan. Andri dari Jakarta Selatan. Jakarta. Jakarta Selatan. Nama aku Shelton dari Tangerang. Tangerang. Rio dari Tangerang. Saya Ricky dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Belakangnya? Jepta dari Bandung. Bandung. Ini siapa nih? Halo. Dari kenal. Tapi dari Jakarta. Mesti ada ikutan sini tau. Gitu. Oke, jadi paling untuk acara hari ini kita lebih kayak ngobrol santai aja. Aku akan mulai dari Ray dulu, dari sisi rules and regulation. Nah tuh habis itu next lanjut ke Bang John dari sisi peserta ya.
Nah, habis itu at the end of the conversation nanti baru kita compile pertanyaan Q&A, baru kita buka Q&A. Termasuk untuk yang offline sama yang online juga. Gitu. Oke. Sip, mari kita mulai untuk Rainer. Mungkin kita mulai dari perkenalan apa itu World Latte Art Championship kali ya, atau yang kalau di Indonesia itu namanya Indonesian Latte Art Championship. Jadi sebenarnya World Latte Art Championship itu memang program dari WCE untuk kompetisi latte art. Jadi memang yang kita adakan di sini itu Indonesian Latte Art, memang program yang officially sanction dari World Coffee Events. Oke. World Coffee Event itu sendiri apa? Nah, World Coffee Event itu emang badan yang organize kompetisi dan dia bagian dari SCA juga sih. SCA itu berarti Specialty Coffee Association ya. Berarti itu emang badan internasional untuk specialty coffee. Gitu. Nah, terus sanction, maksudnya sanction itu apa sih? Sanction itu memang berarti officially permitted. Officially permitted yes. ya. Berarti ada izinnya gitu. Izin kayak license-nya gitu lah ya. Dan yang di sini ya yang megang untuk ngadain event Indonesian Latte Art, Indonesian Barista, Indonesian Brewers, itu semua dipegangnya sama SCAI. Jadi untuk yang nanti event yang kita itu di mana di tanggal 23 ya, 23 sampai 25 itu kita akan adain lanjutan yang tahun lalu sih sebenarnya teman-teman itu latte art sama cup tasters ya. Sama yang pertama kali apa? Ya ada Coffee in Good Spirits juga yang pertama kali kita bikin. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk World Latte Art Championship atau Indonesian Latte Art Championship ini tuh rounds-nya ada apa aja sih? Oke. Babak-babaknya gitu. Jadi untuk Latte Art Championship ini ada 3 babak, 3 rounds, yaitu preliminary, semifinal, sama finals. Nah, kalau preliminary sendiri itu ada 2 komponen, yaitu ada art bar sama stage performance. Nah, art bar itu jadi memang kayak kompetitornya bikin satu cup yaitu designer patterns dan itu dinilainya terpisah dari jurinya. Sementara yang satunya lagi adalah stage performance yang memang dia live di depan jurinya dievaluasi langsung kayak gitu. Oke. Selanjutnya kalau salah ada babak semifinal ya. Nah, semifinal, yang tadi yang sebelumnya preliminary stage performance yang dibikin itu adalah satu setnya itu dua cup, satu set designer sama satu set free pour patterns. Kemudian maju ke semifinals itu ada 2 set free pour latte sama satu set free pour macchiato. Nah, yang untuk di final ada 2 set free pour latte sama satu set designer patterns. Oke. Bedanya free pour sama designer apa tuh? Nah, kalau free pour itu ya sesuai namanya, jadi memang si baristanya itu harus bikin patternnya cuman dengan menuang langsung susu dari jugnya aja tanpa ada bantuan teknik lain. Nah, kalau designer itu baru baristanya boleh pakai teknik-teknik lain, salah satunya yang paling banyak adalah dengan etching. Etching pen ya? Dan boleh juga pakai kayak pewarna gitu masih boleh. Oke. Nah, kalau misalnya untuk lomba ini nih, karena kan kita ngeliat kalau di stage tuh kan ada peserta yang bikin gambar-gambarnya itu, sama ada juri ya. Jurinya itu ada siapa aja? Nah, juri kalau dari art bar itu ada 3 orang juri, 2 itu memang yang certified art judge yang emang jurinya lah ya. Jurinya dia mengerti teknikalnya, penilaiannya seperti apa. Cuman ada 1 orang yang lebih ke mungkin punya artistic background sih. Jadi kayak dia nggak harus ngerti kopinya kayak apa. Soalnya basically kan latte artist itu ya masih seniman juga, masih artis juga kan. Jadi 1 orang ini memang ngelihat dari pattern yang dibikin ini maksudnya apa sih, dia sendiri nangkep nggak apa yang mau dibikin gitu. Sebenarnya kan kalau dari juri yang kopi kan pasti lebih ngeliat kayak aspek-aspek detailnya kan dari scoring kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang stage performance tuh ada apa aja juri-jurinya? Ada 1 head judge, 2 visual judge, sama 1 technical judge. Oke. Kalau si head judge ini dia biasa kerja ngapain aja? Nah, head judge ini dia oversee si baristanya saat bikin patternnya. Soalnya gini, kayak dia itu oversee saat si baristanya perform di belakang mesin,
dan juga hasil akhirnya yang dipresent ke visual judge. Karena beda sama kayak throwdown atau apa ya, Iya, karena di kompetisi latte art ini baristanya pun harus workflow-nya harus bagus, harus bisa bersih di belakang mesin, jadi bukan sekedar hasil akhir di cupnya aja Iya, yang dinilai, benar-benar dievaluasi. profesional barista lah ya, maksudnya tahu cara bikin kopinya, technicalities-nya, terus apakah dia tetap bisa nge-present latte art-nya bagus gitu. Ya. Oke. Kalau yang visual judge itu ngapain? Nah, kalau visual judge dia memang lebih konsen ke hasil di cupnya. Makanya tadi kan ada selalu dibilang satu set itu 2 cup. Jadi satu visual judge pasti ngelihat ke cup yang dipresent ke dia aja. Nah, di situ baru dia nilai itu dari breakdown sesuai yang ada di score sheet kan. Itu ada banyak banget aspeknya. Nah, itu adalah tugas visual judge-nya. Nah, si head-nya itu ya tadi bantu oversee semuanya supaya si visual judge pun bisa lebih konsen ke cupnya aja. Oke. Kalau yang technical judge itu ngapain? Nah, technical itu dia benar-benar perhatiin banget baristanya saat di belakang mesin. Dia ngelihat shotnya bagus nggak, steamingnya bagus nggak, tampingnya bener nggak, terus stationnya pas udah selesai bersih nggak, gitu. So, jadi walaupun hasil akhirnya bagus, tapi kalau kayak misal di mesin masih berantakan semua, shotnya masih nggak sama semua, mungkin akan berat juga buat menang kayak gitu sih. Oke. Dan bagian yang terakhir kalau dalam kompetisi itu kalau teman-teman mungkin tahu ada yang namanya istilahnya debriefing gitu ya. Itu kayaknya masih istilah yang agak apa ya? Asing ya. Apa itu debriefing gitu ya. Sering hilang gitu. Ya. Jadi debriefing itu apa debriefing? Debriefing itu sebenarnya satu-satunya kesempatan yang sangat baik buat peserta buat improve sih. Karena maksudnya di debriefing ini adalah mereka bisa nanya ke jurinya, karena kan di briefing berarti score sheet-nya kan udah dibalikin kan, mereka bisa baca dulu, coba dicerna dulu apa yang ditulis jurinya waktu di stage, karena jurinya ini emang waktu di stage kerjanya dia merekam sih. Iya, merecord ya. Jadi kayak mungkin bisa nanya ini kenapa begini apa gimana, nah jurinya pasti akan bantu jelasin kenapa skornya begini, tapi dia itu bukan ngejelasin bagaimana cara improve, tapi dia memang cuma menjelaskan yang tadi terjadi di stage itu seperti apa. Karena juri ini ya tadi merecord, dia itu bukan coaching, bukan membantu harusnya begini, justru itu nggak boleh. Iya, karena kayak ketika pas kompetisi itu, karena yang di stage itu cuman ada peserta dan juga juri, gitu. Jadi dan maksudnya score sheet itu sebenarnya bisa dibilang kayak alat apa ya? Alat rekamnya, gitu. Apa yang terjadi ketika di stage tersebut, gitu sih. Oke, dari sisi rules and regulation paling itu aja kali ya. Lanjut Bang Jon. Bang Jon lah, inilah yang ditunggu-tunggu lah pastilah. Ya ampun. Kenapa bingung? Gila, lu punya waktu 1 jam kok. Ada bisa. Gue juga lagi kompetisi. Oh gitu. Kompetisi ikan gue tuh. Oh gitu. Ya wah cupang. Ya ampun. Oke lah, kan tadi lu udah apa ya? Ya maksudnya lu cukup berpengalaman lah ya, maksudnya 2014, 2016, terus pernah bantu Ovi juga ke Shanghai. Ya kan? Pengalaman lu udah mantep banget lah di Latte Art Championship gitu. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan awal Bang Jon ikut kompetisi Latte Art dulu kali ya. Tujuan awalnya saya dulu ikut kompetisi sebenarnya dulu tahun 2014 itu, awal 2014 itu di negara kita tuh di Indonesia belum tahu banyak profesi barista itu seperti apa gitu ya. 2014 itu awal ya, belum banyak tahu orang Indonesia profesi barista itu seperti apa. 2014 itu berarti masih awal banget ya. Masih awal banget. Waktu itu coffee shop baru dikit banget tuh. Coffee shop baru dikit banget tuh, karena kebanyakan kalau coffee shop itu perginya ke paling ke yang brand-brand besar ya, yang ada di mall, yang independen itu tuh dulu belum ada. Ada sih, ada di daerah Kemang waktu itu beberapa, tapi kebanyakan tuh di mall gitu. Dan posisinya memang jauh dari tempat tinggalnya saya waktu itu dan teman-teman. Jadi kenapa ikut kompetisi itu? Dulu belum banyak yang kenal dengan profesi barista itu seperti apa, gimana caranya kenal ya.
kebetulan di Coffee kan ada namanya seni latte art nih. Nah, saya jalurnya lewat latte art sebenarnya untuk memperkenalkan profesi barista itu seperti apa, gitu kan. Tujuannya itu biar dikenal sama bangsanya sendiri, profesinya ini seperti apa, gitu. Nah, kebetulan memang jalurnya di latte art, ya kita bergeraknya juga terus bergerilya bergerilya kayak perang gitu, ke satu coffee shop sini, suatu coffee shop sana, dengan teman-teman di tahun 2008 udah mulai bergerilya terus untuk memperkenalkan latte art. Latte art itu ada di apa sih sebenarnya? Ada di kopi. Udah tujuannya sih sebenarnya itu aja dulu. Gitu. Terus kebetulan ada, nah 2011-2012 tuh udah mulai ada beberapa di Jakarta kompetisi-kompetisi kayak Throwdown. Oh, Throwdown nggak ada ya berarti ya? Ada dulu di 115, ada di Bandung, ada di Medan, ada. Terus di daerah mana ya? Yang terkenal tuh di Medan, Bandung, sama Jakarta. Jadi solidnya teman-teman dulu tuh kita kalau ada kompetisi di luar daerah itu kita pergi bareng-bareng. Dari satu daerah, misalkan kita di Jakarta nih, mau ke Medan pergi, ke Bandung pergi, gitu, ke Jogja pergi bareng-bareng, gitu, untuk tempur di sana untuk mengenalkan profesi barista itu seperti apa dengan jalurnya latte art. Pertama kali dulu saya malah pertama kali malah di Jakarta, ke Bandung. 2013 akhir itu saya terbang ke Medan. Di Medan sudah mulai, terus saya terbang ke sana, terus menang tuh. Menang yang mana aja? menang di Medan tuh menang. Oh, Medan menang. Di Medan menang. Oke. Gitu. Habis itu langsung di Medan 2012 sorry. Medan 2012. 2013 saya kerja di Medan, terus 2014 ke Jakarta lagi, terus ikut kompetisi pas nasional itu tuh pertama kali. Dulu masih lewat Twitter, lewat YouTube dulu, kualifikasinya lewat itu. Lewat YouTube gitu. Terus 2014 ikut, nah tujuannya sih cuma memang itu. Kenapa ikut kompetisi? Biar profesi barista itu dikenal sama bangsanya sendiri. Barista itu apa? Walaupun udah terjerumus ke latte art, pasti dia akan tahu latte art itu dibuatnya dari apa base-nya, gitu. Nanti baru kita arahkan, oh ternyata susah. Ternyata lu harus berprofesi dulu sebagai barista untuk bisa bikin latte art gitu kan. Nah, baru ke dasar-dasarnya lagi. Dulu kenalinnya dengan cara mancingnya dengan cara latte art. Gitu. Tujuannya itu. Nggak mulia ya. Mulia lah kan bawa nama bangsa kan gitu. Iya, tujuan ikut kompetisi itu. Kebetulan 2014 ya alhamdulillah menang. Terus menjadi orang pertama yang mewakili bangsa Indonesianya sendiri ke internasional di bidang latte art. Gitu. Udah di dunianya sendiri udah beberapa tahun sebelumnya udah mulai latte art tuh, ya, udah melihat sering di YouTube, tulis Instagram juga udah ada, jadi bisa gampang melihatnya. Cuma waktu itu lo kaget gak sih? Maksudnya pas kan awalnya berarti kan udah throwdown nih. Maksudnya kan pasti banyak nih barista-barista yang pasti startnya udah ikutan throwdown. Apalagi sekarang kan gampang banget ya, maksudnya kayak virtual latte art dulu gitu kan. Cuman kayak posting foto doang, video gitu bikin. Terus habis itu tiba-tiba lu ikut kompetisi nasional gitu. Which is kan ada rules and regulation-nya gitu ya. Kaget gak? Surprise sih sebenarnya pas ngeliat rules and regulation-nya World kan juga diikuti sama di Indonesia kan. Jadi kaget banget karena yang biasanya saya sendiri tuh senang dengan teknik-teknik yang lumayan agak susah gitu kan. Terus kebentur pas ngelihat dengan rules regulation yang ada. Nah, mulai dari situ saya meredam keinginan buat showing lebih dan segala macam. Jadi saya ngikut pattern kayak yang dibuat itu sebenarnya dilihat dari rules-nya, bukan dari egonya sendiri. Gitu. Karena kalau dipaksakan pas ngeliat rules ya, tuh nggak bisa. Zaman dulu tuh gak ada temennya buat sharing itu, karena mereka juga belum berpengalaman, gitu kan, baru tahu. Jadi ya ngelihat terus dulu.
hafalin rules dulu. Habis tuh rulesnya seperti ini gini. Ya kebetulan ada orang di dunia kopi yang seumuran, jadinya ya bisa sharing juga yang pengalaman di luar gitu. Oke. Gitu Berarti sih. Kaget sih asli. Kaget. kenapa? Contohnya gimana? Kayak waktu itu lo Kaget. rencananya emang mau bikin gambar apa gitu misalnya? Gue 2014 sebenarnya itu memang mau bikin yang nasionalis, tapi kewujudnya 2015. Yang Garuda itu? Yang Garuda itu, 2014 sebenarnya mau bikin burung itu. Oke. Ya buat di Akbar ya. Uh-uh. Nah, terus kementokan waktu, peralatan, dan ide-ide karena waktu itu mepet banget. Jadinya ya yang sebisa skill yang saya mampu gitu, jadi jangan dilewatin sih. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu kan tadi lu bilang lu ikutin rules and regulation. Jadi maksudnya lu ada strategi nggak sih, strategi khusus misalnya pattern apa sih yang cocok buat free pour prelim atau buat art bar atau misalnya buat desainer yang maksudnya yang oke tuh kayak gimana ya patternnya? Strateginya gimana? Lu pilih patternnya tuh gimana? Memilih pattern itu lumayan agak sulit ya, karena biasanya galau tuh, apalagi kalau latihannya sendiri. Oh gitu. Iya, dulu saya masih latihan sendiri. Owner saya dulu masih belum banyak pengalaman juga soal latihan. Jadi ya kerja bareng, mikir bareng, melihat contoh-contoh yang lain. Tapi biasanya saya kalau menentukan pattern, shading of the pattern itu karena di rules itu ada waktu. Waktu pengerjaan kalian kan waktu itu saya masih 2014 itu masih 6 menit. Oh, ini buat yang mana nih? Prelim atau? Iya, prelim semuanya. Oh, prelim. Nah, masih 6 menit, bayangin. Oke. 6 menit, sekarang berapa menit? Sekarang 8. prelim berapa tuh? 8, 9, 10 ya kalau nggak salah ya. 2014 6. Jadi saya ngelihat waktu. Pattern apa yang bisa dibikin cepat dan mudah. Terus yang bisa saya aplikasikan sama gitu. Yang gampang sih saya waktu itu 2014 ya. 2014 tuh masih maksudnya bikin bebek aja tuh susah supaya kembar identical dari 2 cup 1 set itu. Nah, jadi ngelihat dari waktu. Kalau emang kita punya pattern andalan dan kita aplikasikan itu nggak keburu waktunya, jangan dipakai. Nanti lo akan kebunuh sendiri di stage. Jadi jangan dipaksakan. Jadi waktu itu memang ya simple gue bikinnya. Tapi sama, udah ketemu itu waktunya dapat, ya udah itu terus. Itu terus ya. Itu terus. Dari pattern ada free pour, ada latte art, ada apa latte art sorry. Ada desainer, latte, sama ada art bar, ada macchiato juga. Ada macchiato juga. Nah, waktu itu lo udah ada macchiato belum sih? Belum ya? Belum. Belum Di Word ada. Di Word ada. Di Word ada. Oh, gitu. oke. Nah, di sini belum waktu itu. Ya udah jadinya apa ya? Jadi menentukan pattern itu saya ngeliat dari waktu, cara nuang dan segala macamnya. Yang aman itu seperti apa gitu. Jadi memang ya itu jangan melampauin skill kita sih sebenarnya. Ngeliat waktu. Oke. Terus ada lagi tambahan? Oh enggak. Banyak sih kita mau cerita. Oke. Nah, lu strateginya apa nih? Strategi latihan? Maksudnya menjelang kompetisi. Apakah lu kayak ada agenda nih? Pokoknya selama seminggu gue 5 hari latihan gitu. Sehari gue latihan berapa jam gitu misalnya. Setiap hari latihan. Setiap hari latihan. Kalau nggak latihan nanti akan lupa. Setiap hari latihan, walaupun 2 hari 3 hari ketemu pattern baru, 4 hari 5 hari 6 hari pasti ketemu yang baru lagi. Dengan cara lagi kita membuat sesuatu, pasti kita punya ide sendiri. Oh, ini ternyata masih cukup nih waktunya buat tambahin bentuk ini. Ternyata masih cukup, masih nyaman. Itu pasti akan berkembang gitu. Setiap hari latihan. Tapi biasanya saya dalam jangka waktu dari udah mulai tahu kompetisi kapan sampai ke tanggal kompetisi, sampai ke briefing nanti, itu ada 1 sampai 2 hari saya harus libur holiday. Kenapa tuh? Butuh. Soalnya setiap hari udah latihan. Iya, setiap hari latihan. Jamnya itu kalau ditanya berapa jam, dulu latihan sendiri ya nggak kehitung jamnya.
oh latihan terus. Oke. Udah kerja nih, sembari surfing, nyobain teknik baru ke customer dan lain gitu. Pokoknya kalau lagi surfing nih, hati-hati kalau nggak cappuccino, tawarnya itu paling enak gitu kan. Ini paling enak supaya gue bisa bikin. Oh, sekalian latihan gitu Sekalian ya. latihan. Oh, boleh tuh. Iya. Sambil Jadi nge-shift kayak gitu kan. Iya, sembari nge-shift soalnya sama kan biasanya taking order dulu di tempat saya ada yang di meja, taking on the table atau ke kasir. Kalau ke kasir ya udah. Kalau ke meja kita maju aja langsung. Ayo tuh mas ini mas ini. Pokoknya supaya dia bisa pesen yang hot beverage. Oh, cappuccino kita paling enak Kak Cappuccino gitu atau ya. latte atau piccolo dan segala macam. Oke. Latihannya itu kalau lagi di bar gitu. Terus ya pulang kerja ya latihan. Ya istirahat paling sejam 2 jam terus latihan biar nggak lupa. Kalau latihannya berapa jam ya sampai dini hari sih biasanya. Itu makanya dari jelang prepare sampai ke kompetisi saya 1-2 hari itu biasanya liburan. Itu maksimal 2 hari buat refreshing, cari-cari inspirasi. Dulu refreshingnya ya karena ke kebun binatang sama ke alam. Karena kebun binatang masih ngeliat ini, ada Bentar, burung kemana? ini, ada Ragunan? benda ini. Iya, Ragunan. Ragunan sama di waktu itu kemana ya saya? Satu Ragunan, Terus kedua ke Taman Safari? Bukan. Terus? Taman Safari. Oh iya, waktu itu bukan ke Ragunan, ke Taman Safari, sorry. Oh. Dari Taman Safari lanjut nginep ke langsung ke daerah Gunung Gede, udah naik sehari. Jauh. Turun. Jauh juga. Jauh juga. Karena emang buat fisik, ya, karena emang buat fisik saya harus trekking seharian sampai atas terus turun lagi. Karena buat fisik udah biasa capek, jadi kalau sampai di bar ya udah biasa dengan capeknya itu biasa. Jadi pola nafas juga teratur. Oke. Sip. Nah, ketika kompetisi nih, kan tadi latihan udah nih, latihan berarti kan emang setiap hari nih ya. Iya. Nah, kalau misalnya pas kompetisi lo ada preparation khusus gak? Saya kayak apa yang harus diperhatiin? Kalau preparationnya adalah biasanya ya kita setting bar, setting tempat latihan itu usahakan mirip dengan kita lihat tuh kan di rules and regulationnya itu ada tuh panjangnya meja juri berapa, meja table bar ya berapa, preferensi mejanya gimana. Nah itu kita samakan, jangan sampai enggak, jangan sampai loss, samakan. Kenapa tuh? Nah habit itu nanti akan kebiasa lagi di stage, wah sama, mejanya kayak gini, panjangnya segini, lebarnya sekian. Karena nanti situ akan kita akan menempatkan sesuatu equipment itu nggak bakal berubah. Jadi sampai stage anggap aja kita lagi latihan, karena posisinya nanti akan sama seperti di sana. Kalau di tempat latihan ya biasa latihan, terus ya makan, minum, terus dengan musik, terus kalau bisa yoga, stretching dan lain-lain. Serius lo yoga? Iya, yoga dulu sama Regi lah jadi. Yoga sama Regi, pinggang gue sampai sakit tuh mau dia ada Regina kan, dia diajarin, gimana ya ini masih relax segala macam kan karena pusing kan, nggak nemu pattern, terus teknik, terus kelewat mulu dan segala macam, nggak bisa gitu hasilnya masih udah diajak istirahat sejam, suruh yoga, kayak kapal terbang gitu tuh masih, stretching gitu, ya itu harus butuh ada kayak gitu sih. Oke. Gitu jadi hal-hal yang dibutuhkan di stage akan sama yang akan dibutuhkan saat latihan. Makanya baca rules and regulation. Tetap ya baca rules. Harus hafal. Kalau lu nggak hafal, lu akan miss kayak misalkan apa tuh? lemparnya nggak ke bawah. Oh. Terus lapnya kan minimal 3. Ya, minimal 3. Kalau lu bawa 2. Gitu kan? Karena lu nggak baca gitu. Taunya ya cuman bikin latte art berapa gelas, waktunya sekian bikin gitu. Ternyata lu lapnya bawa 2 doang. Gitu terus ada lap lain lagi dibutuhkan apa ya, tapi jangan yang over prep sih. Karena ada bagian over prep. Kalau ada over prep itu kalau misalkan apa ya, kita sediakan barang equipment nih tapi kita nggak pakai gitu, jadi yang kita sediakan yang kita gunakan gitu, jadi nggak kelihatan over prep. Gitu. Jadi kayak gitu, kayak temper lupa lah, terus lap lah, terus gelasnya lupa, bikinnya 4, gelasnya ada 5 gitu kan, per 1
gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, atau gelasnya kurang ternyata. Terus ya biasanya kebanyakan di stage tuh karena apa ya? Banyak yang miss itu gara-gara grogi. Iya, pasti udah nggak apa ya, udah nggak sih. Apalagi besok ya. Apa tuh? Besok sebenarnya nggak harus grogi, karena nggak ada penonton kan? Oh iya, cuman online. Cuman online. Cuman ribuan orang nonton. Tidak membantu. Salah ya. Tapi itu membantu loh. Oh gitu ya. Itu membantu, di situ lu cuma ngelihat ada juri. Oh, kayak gini kan sekarang kita kan kesannya Iya, kayak cuma berapa orang kayak gini doang, kan. tapi kan yang nonton Misalnya kan. cuma ada juri, cuma ada petugas kamera. Kamera. Kalian nggak bakal ditonton orang. Iya. Itu malah sebenarnya enak. Kalian akan tenang ngerjainnya. Harusnya. Harusnya. Cuman kalian butuh support langsung biasanya. Cewek girls nontonnya nggak bisa nonton. Nah, gitu, biasa gitu ya. Ya gitu biasanya hafalin rules and regulation. Terus equipment apa yang harus digunakan, jangan sampai ketinggalan. Dicatat tuh biasanya, jangan sampai dicatat. Oke. Nah, terus lanjut untuk debriefing. Pasti kan lu pasti pernah dong ikut sesi-sesi debriefing. Iya tuh penting Nah, banget. biasa lu gimana? Pas debriefing lu ngapain aja? Pas di briefing yang pernah gue alamin di Indonesia sama di Word, gue selalu ikut sih. Oke. Gitu kan. Walaupun kadang-kadang di Word kan itu ada nama jurinya, padahal jurinya nggak ada nih gitu kan. Oh, kayak gitu? Iya bener, jurinya nggak ada. Jurinya nggak standby, lagi Standby, tugas. tugas gitu, Oh, diganti oke. sama yang lain. Itu sih nggak enaknya kalau pas diganti sama yang lain. Tapi gimana lagi, jurinya lagi tugas. Atau nanti selesai tugas bisa difoto, selesai tugas kita bisa tanya kapan bisa ketemunya. Itu tapi difoto, gitu. Itu bisa sih dengan cara itu. Itu briefing apa yang ditanyakan adalah misalkan kita melakukan sesuatu yang menurut kita bagus, baik, gitu kan. Kita tanya aja kalau di situ ada kesalahan, ya ditanya aja langsung. Kenapa ini, kenapa begini, gitu. Pasti juri itu akan menjelaskan. Ya benar kata Renner sama Sinti tadi, juri itu merekod kegiatan kalian. Karena kita merasa kita melakukan ini, tapi dia melihatnya enggak. Gitu kan, kadang kita merasa gitu, tapi kalau juri kan yang udah sertifikat, dia pasti ngerekam tuh per detiknya sekian kalian, sampai tumpahan susu, sampai tumpahan kopi berapa mili, berapa gram yang tumpah atau enggak, atau shotnya miring atau enggak, dia akan merekam karena udah certified gitu, pasti nggak bakal salah tuh. Jadi paling kebanyakan sih yang pernah saya lakukan itu udah kebaca semua tuh, ditulis semua sih sama di score sheet. Jadi saya nggak bisa ngelak gitu. Paling di kolom mempelajarinya di kolom ini tuh yang di Apa bawah tuh? apa sih namanya? Apa yang presentation Ya, kan sih? presentation. Oh, Di oke. kolom presentation. Nah, juga ngeliat tuh kalian harus cetak juga tuh kayak score sheet gitu. Score sheet-nya ya. Score sheet-nya harus cetak. Belajar diisi poin mana yang besar, poin mana yang kecil. Nah, belajar di situ. Pasti nggak bakal sama tuh poinnya. Ada yang satu menang, satu kalah. Pasti kayak gitu. Misalkan di creativity nggak bagus, Ya. pasti nanti di segi kontras atau di milk itu udah bagus kan ketolong. Kan ada yang dikali-kali tuh. Pokoknya pelajari score sheet. Pelajari score sheet lah ya. Pelajari score sheet juga. Pokoknya itu semuanya dari rule and regulation. Kalian harus hafal kalau bisa semuanya. Nih yang kata-kata ini di nomor berapa gitu Iya, gitu. kata-kata itu jumlah berapa gitu. Nah, juri dulu juga pernah gitu kalau lagi ujian gitu. Jadi, ya kan benar. Kalau gitu, wah, gue pernah ikut ini tuh. Ini ternyata yang gue alami sebelumnya. Oh begini rasanya. Harus hafal memang. Gitu. Jadi ini nilainya harus min berapa, ini plus berapa, ini harus ngasih berapa. Range-nya tuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Good atau very good. Nah itu harus ada. Oh gini ya cara nilainya. Nah mulai dari situ kalian akan terbiasa tuh, biasanya akan memilih pattern atau latihan seperti apa. Oke. Nah, pengalaman di World nih, Bang John. Oke, Bray. Kan pengalamannya banyak, harus di-share tuh, ya kan. Ya, jadi kan lu udah pernah ke World nih, kan pernah ke Melbourne, ya kan, pernah ke Gothenburg.
terus kemana? Ke Shanghai. Nah, dari pengalaman lu nih, maksudnya apa sih yang kita harus prep? Kalau misalnya nih, kalau saya salah satu dari kita nih ada yang ikut, mereka ada yang ikut nih, terus ada yang menang gitu, ada yang kuat, amin ya kan. Nah, terus habis itu ke World, apa sih yang harus di prep? Mental juara harus di prep. Oke. Karena lu bukan bawa nama sendiri lagi. Ingat, kalau udah ke World, bukan bawa nama kafe, lu bawa nama Indonesia. Jadi seenggaknya lu jangan malu-maluin di sana. Gua ini orang Indonesia. Lu harus punya ciri khas. Yang pasti mental juaranya harus dipersiapkan. Jangan sampai ada kesalahan satu aja di luar. Belajar dari pengalaman ya. Jangan sampai ada kesalahan satu. Dan apa ya? Praktis dan fokus. Karena di World itu nggak ada jam waktu yang delay. Cuma sekian, menit sekian. Kalau enggak ya lu geser. Jangan sampai tolak dan segala macam. Makanya saya kalau lagi pancing anak-anak dibilangnya galak. Benar nggak, Bi? Bilangnya nggak? Bener nggak, Robi? Buat apa Bi galak? Buat disiplin. Karena lu kalau udah teman-teman udah disiplin, di bawahnya tuh kerja atau lagi kompetisi sampai keluar tuh akan enak. Benar nggak? Disiplin. Ya. Kalau lu harus melakukannya, misalkan luangnya harus lurus, jangan miring, kepalanya harus tegak, lu harus senyum, ya lu harus senyum, gitu kan. Dulu saya juga dilatih juga gitu. Kalau misalkan jangan tumpah, contoh ya, jangan tumpah gitu. Kalau tumpah lu push up, lu mau pilih push up atau pilih jangan tumpah? Pasti lu pilih daripada gua push up, ya gua pilih jangan tumpah. Ya itu buat latihan disiplin. Nah disiplin tuh kepake di sana. Gitu. Jadi ya mental juara harus siap dengan segala masukan apa dibilang apa dan segala macam. Pokoknya keluar itu lebih berat karena bawa nama Indonesia. Gitu. Kayak gitu sih, mental juara harus dibawa dan lu harus latihan dan terima banyak masukan. Latihannya jangan sendiri. Dulu saya pernah menawarkan, lo kalau latihan panggil gue aja. Kalau latihan, apalagi jangankan ke World ya. Sekarang aja, lo kalau latihan jangan sendiri. Lo butuh teman sharing. Walaupun teman sharingnya itu nggak tahu apa-apa, pasti dia punya input. Gitu. Jangan ego sendiri gitu kan. Itu memang harusnya kayak gini. Kata temennya yang gini, lu manggil gue sebelum nemenin, tapi gue nggak dikasih masukan, gitu kan. Walaupun dia nggak paham gitu, aja sama sendiri. Gitu. Dan kita butuh itu, butuh teman sharing, butuh curhat. Apalagi kalau keluar, ada orang mau ngajak misalkan, siapa masnya, misalkan siapa nih? Nih, Andri menang, nanti panggil saya buat temenin latihan, ya nggak apa-apa, saya temenin. Karena lu bawa nama Indonesia gitu. Bang ini gimana ya? Karena memang udah ada pengalaman. Di luar tuh seperti ini. Gitu. Gitu. Jadi next kalau ada apa-apa nanti kita tinggal DM Bang John aja lah ya. Masih mau nggak? Masih mau. Kemarin Silvi udah bilang, masih penting jadi juri. Aduh jadi juri kayaknya nggak deh. Kalau mau sharing nggak apa-apa deh. Gue masih bisa gitu kan. Karena emang regenerasi ini harus tumbuh. Betul. Iya. Saya udah berhenti di kopi itu sebenarnya. Cuman kalau untuk beberapa pasti masih ada yang hubungi dan segala macam. Masih siap lah pokoknya. Masih mau bantu. Gitu. Oke, sip. Penting kalau keluar mental juaranya dibawa. Jangan bawa nama kafe. Ingat, lu bawa nama Indonesia. Ya, boleh CAI juga. Iya lah. Sampai sana ketemu nanti. Butnya Indonesia. Oke, sip. Sekian teman-teman untuk sharing dari sisi rules and regulation dan juga dari pengalaman Bang John sebagai kompetitor. Ya,
Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya Bertanya? dari yang offline dulu kali Dari ya. yang offline Iya, dulu. heeh. Dari Bapak sini. tanya aja. Hening. Diri, siapa namanya? Duduk aja tuh. Duduk. Duduk aja, ya udah. Leo. Leo. Ya, tadi kan sempat dibahas sedikit sama Bang Jun juga ada briefing atau scorecard yang keluar dari juri buat peserta kan. Nah, mungkin ada nggak sih sebenarnya hal detail kecil yang sering banget dilakuin, kesalahan yang dilakuin sama peserta? Boleh jelasin. Sekarang ini boleh lah ya. Dari pengalaman, Dari pengalaman. mungkin dari pengalaman Bang John mungkin pernah beberapa kali compete dan kayak selalu ngelakuin hal yang sama dan salahnya itu terus gitu kali ya, lebih kayak gitu kayak pertanyaannya ya. For example kayak tamping, itu paling sering. Karena kayak kebiasaan kita kan kalau sama aja sebenarnya kayak barista, sama aja kayak di bar. Kalau tamping lu nggak lurus, kopi lu pasti nggak enak atau kurang enak. Karena rules and regulation di latte art juga sebenarnya sama barista buat kayak technical kayak seperti itu, gitu kan. Ya hal-hal yang kecil, ternyata tamping gua miring. Kalau tamping miring kan lu harus score sheetnya sekian, karena miring lu jadi berkurang, jadi nggak sama. Nah hal kecilnya kayak gitu, perasaan gua ada ini, gitu kan. Tapi pas dilihat sama juri ya miring. Nanti biasanya aktualnya kelihatan juga tuh shotnya. Gitu. Biasanya kejadian tuh yang kayak tamping miring mungkin karena buru-buru dan segala macam. Tamping miring sama wasted si coffee yang drop ke porta nggak masuk semua, gitu kan. Itu biasanya ke apa sih namanya ke apa namanya meja barnya. Kayak gitu sih biasanya. Itu yang paling sering terjadi. Tampingnya miring. Kalau tamping miring ya udah seret. Tamping lurus apa enggak? Kalau lurus, cing, seret, hilang satu. Ya kan? Kayak gitu. Atau kalau lagi milk, yang paling sering juga lagi milk proses, lagi steaming, roti milknya bubble apa enggak? Kan biasanya kelihatan dari kedengaran suaranya juga kan. Lagi dituang juga kelihatan tuh biasanya juri juga pasti akan melihat, gitu kan. Apalagi showing langsung di depan juri kan, lu lagi nuang kan kelihatan itu shiny apa enggak. Coba boleh turun, ya udah nemplung ya ke situ. Thank you. Ya, makasih. Thank you. Ada lagi? Lagi mungkin. Atau mungkin ada yang dari yang online, ada yang bertanya kah? Dari online belum ada pertanyaan. Belum ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, berarti udah ngerti semua. Semuanya champion. Apa? Semuanya Ada nih. ada. Kalau dari pengalaman Bang Jun ini, kalau misalkan khususnya di work gitu, bisa nggak sih kayak atau nggak bisa soal setting suhu temperatur atau tekanan mesin gitu, itu kan belum ada penjelasan sebelumnya. Oh ya, kalau biasanya satu kita baca dulu nih di rules and regulation boleh atau tidak mengadjust coffee mesin. Kalau misalkan nggak boleh, misalkan di situ nggak ada, terus kita bisa tanya ke headjudge-nya, gitu, cari headjudge-nya. Kita nanti sambil bawa itu rules and regulation. Nah, kalau di situ udah dibilang nggak boleh mengadjust temperatur dan segala macam, ya udah jangan dilakukan sebenarnya, gitu. Biasanya ada ya, nah, yang boleh tuh cuma grinder doang ya, rules and regulation gitu. Boleh. Jadi kalau adjust mesin sama grinder, kalau grinder sih memang boleh pasti Ya, boleh. adjust. Ya, kalau mesin itu di latihan nggak ada ya? Latihan kayak nggak ada sih. Latihan mungkin memang belum diupdate. Cuman kalau sekarang ngomong boleh apa enggak, itu mungkin akan jadi case by case. Karena kan kalau seandainya kita sebelum kompetisi mulai, kita kan pasti ada tech meet kan. Nah itu pasti nanti kompetitor dikumpulin dulu semua, sama ada jurinya juga. Nah itu kayak ada pertanyaan yang sifatnya benar-benar detail, teknikal, itu bisa langsung ditanyain sih, kayak gitu sih. Biasanya emang mungkin tergantung di
hari H-nya. Itu bisa ditanyakan di situ biasanya. Kalau di teknik ya wajib datang sama kayak Betul. di the brief. Kalau kita nggak paham nih, ada yang hal penting, ya udah nanya pasti teknik dan itu akan dibahas. Gitu. Kalau emang boleh ya silakan. Gitu. Nanti keputusannya dari head judge-nya yang ada di sana. Gitu. Ada lagi? Oh ya, Dari orang lain ada yang nanya. mau pakai ini nggak? Nggak usah. eh, Oh nggak usah. dari ini sih Sal, buat Bang John selama berkompetisi, pernah nggak sih ngerasa nyesel karena ngelakuin kesalahan? Kalau boleh tahu apa kesalahannya? Nyesel. Ada nggak tuh nyesel? Oh, 2015 saya pernah merasa nyesel di work karena waktunya mepet, lagi saya prep susu yang dari chiller. Saya ngambil chiller yang paling atas, kan dingin tuh. Pas saya tuang susunya freeze, Ngebuku. beku. Jadi pas sampai milk jug itu harusnya 500 mili saya butuhin. Ada gumpalan es nyangkut di alat saya, tidak turun semua, jadi yang saya gunakan harusnya 500 mili jadi berkurang. Jadi itu ketahuannya pas saya lagi tuang susu. Ternyata ya udah sama segoan kan, pas jalan berlanjut saya gunakan dengan susu yang seadanya. Jadi poinnya agak kurang, jadi undercut. Tapi gambarnya jadi gitu. Saya udah tahu itu kurang, pasti gambarnya jadi. Jadi saya samain tuh komposisinya yang kiri sama yang kanan. Jangan sampai kanan dulu yang tinggi, yang kiri rendah. Mendingan samain dua-duanya. Itu sih yang paling nyesel karena emang buru-buru ternyata saya ambil harus fresh kan susunya. Saya pas mau masuk lead ke stage, saya baru ambil susu. Saya ambil aja yang paling atas. Gitu kan. Saya beku. Ternyata susunya nggak cair, fresh. Itu sih kesalahan. Sebenarnya poinnya bisa lebih tinggi lagi gara-gara under gitu, jadi poinnya lumayan banyak berkurang. Jadinya patternnya yang harusnya lumayan bagus, lumayan harusnya jadi gitu, jadi ya jadi kurang susunya, jadi susah. Itu sih yang semua hidup susunya kurang. Karena salah saya sendiri ngambilnya gitu kan, ternyata susunya freeze gitu. Sampai selesai itu masih ada tuh es ya. Ya, Dingin banget tuh dingin kayak. banget. Tapi alhamdulillah jadi sih gambar ya. Thank you Bang John. Ada satu lagi nih pertanyaan. Bang, kalau Dari siapa? Dari siapa? Dari Samsul underscore Scout. Wah. Bang, kalau ilak itu harus presentasi nggak sih? Ilak sebenarnya presentasi ada ya. Iya. Presentasi visual sebenarnya yang foto latte art yang dikasih itu sebenarnya udah presentasi. Cuman ada lebih baiknya itu presentasi aktual lagi saat kita ngasih ke cup, terus say hi. Masa di situ kan juri itu adalah tamu. Masa kita ngasih ke tamu itu kayak ini gitu kan. Kalau dimaksa harus nggak harus, sebenarnya kalau bagi saya harus, karena saya harus mengeksplain apa yang saya buat, apa yang terjadi saat itu gitu. Yang explain itu apa yang terjadi saat itu. Harus nggak harus, kalau saya harus, karena akan ada nambah poin nanti di kolom presentation gitu. Apalagi kalau nuang sambil presentasi sambil ngomong. Ada orang nuang dulu nih, lalu presentasi, misalnya nuang senyum sembari ngobrol gitu. Jadi harus. Terima kasih Samsul. Ada lagi? Ya, ada lagi kah? Kira-kira? Online ada lagi? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang jam berapa? Oke. Kira-kira ada lagi mungkin? Ada lagi Ada dari lagi. teman-teman di sini yang belum paham? Ntar ditaikin ke YouTube kayaknya kalau mau nanti penjelasannya kurang. Oke, sip. Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi? Online masih ada? Dari Bandung, dari jauh dari Bandung, udah paham? Ngomong-ngomong belum pada siap semua belum? Hah?
Nah, tiba-tiba ada pengumuman gitu kan, dari SCI baru nanti bergulir yang kompetisi bulan depan ya? 23 Maret. Maret. Iya bulan depan ya? Iya, ada Tanggal 3. berapa? 25. Iya. Nah, tuh. Sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Nah, mepet tuh kalau saya tuh. Udah nggak bisa main-main tuh. Tiap hari latihan. Saya cuma bilangnya tiap hari latihan. Ada teman ditemenin. Gitu. Kalau nggak ada kasihan banget. Sendiri gitu ya, sama kopi, sama susu, mesin gitu. Ya, oke, paling Ada. oh, ada. Ini gua nggak tahu dari tulis apa di rules di regulation atau belum, cuma mau nanya nih. Kan ada report ada desain. Apa sih standar dibilang itu jadi desain? Apakah cuman kita misalnya gambar report jadi rabbit matahari kita bikin pakai etching, itu udah jadi desain apa belum sih sebenarnya? Sebenarnya setahu saya di desain latte art boleh menggunakan alat bantu, boleh tidak menggunakan alat bantu. Gitu. Jadi desain saya bisa bilang. Tapi asal di foto yang disajikan kita tulis ini flavor latte dan kita jelaskan ini desain latte biar jurinya nggak salah isi kolom. Gitu. Sampai posisi foto ya, posisi foto latte art itu jangan salah, jangan kebalik. Gitu. Yang kita mau kasih pertama ternyata gambarnya ada di sini. Gitu. Dan juri jadi susah gitu. Lihatnya. Apa yang pertama ini? Kedua ini. Sampai situ. Itu ada kok di rules. Ya, saya ingat tuh. Jadi kalau desain latte boleh menggunakan etching, boleh tidak menggunakan etching. Asal kita explain. Kalau kita nggak punya keburu waktu, biasanya itu terpentok waktu nih. Gue bisa bikin kayak matahari, tapi tengahnya harus ada kremannya nih. Gimana caranya? Biar lo nggak etching. Oh gini caranya. Ya udah, mau singkat waktu. Ya udah lo pakai flipper sekali boleh. Gitu. Jelas? Oke. Ada lagi dari online? Oh iya. Iya. Oh, ya. Bentar dulu ya. Offline. Offline. Dari Rio, Hah? mau nanya sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi Bang John, selama itu kompetisi besar tuh kira-kira budget yang perlu dipersiapkan itu apa aja sih? Terus kalau bisa di list down tuh apa aja gitu, bakal spend di mana? Oh, Uang lah ya, berarti iya, budget. iya. Oke. Sekarang lah ya. Iya. Equipment itu buat pribadi ya. Equipment. Kopi pasti ada lah pasti kopi. Kalau nggak ada bisa kok sekarang di Jakarta banyak yang sewain tempat itu buat latihan gitu. Nanti sekarang kita barista deh. Kita barista. Miljak lo harus punya sendiri. Minimal 6. Hah, serius? Baik banget. Ya kan menurut gue ya, minimal 6. 6 buat apa aja Bang Jun? Pasti 6. Pasti 6. Minimal lo harus punya 6. Minimal punya 6. Minjem-minjem. Baik juga. Kalau pinjem-minjem, nanti repot. Harusnya lu santai, Oh, iya. lu nungguin miljak lu. Ya, miljak lu belum balik nih sama temen gua. Udah belum ya. Mau siapkan gitu kan. Mending punya miljak sendiri. 6. Minimal 6. 6 itu dengan ukuran yang sama atau? Terserah mau ukuran yang biasa dipakai, pasti beda. Pasti ada yang beda. Biasanya 2 kecil, 2 besar. 2 lagi buat prep. 1 kecil, 1 besar. Jadi 3 besar, 3 kecil. Gitu. Apalagi kalau yang ada macchiato, saya punya miljak macchiato ukurannya 300, bener-bener 300 kecil gitu ya, minimal 6 miljak. Terus apalagi kayak buat latihan ya kopi harus ada, susu harus ada. Kalau gelas kan biasanya udah ada tuh. Nah, yang paling penting tuh miljak, alat tuang. Miljak, kopi, susu tuh banyak banget. Kalau kopi sekilo masih bisa lah. Susu, habis susu, terus lu punya equipment lain juga buat pendukung kayak misalkan tray, kayak foto itu nanti akan dibingkai. Terus cloth, ya, towel gitu, lap-lap, Kain. gitu. Nah itu tuh harus ada. Karena yang dibutuhin cuma itu di meja table, di meja juri. Jadi meja juri cuma ada foto, ada saucer, ada gelas, terus alat etching kalau emang butuh, miljak.
udah itu doang sama olah, udah. Itu list yang harus dipunya sih. Kalau alat etching kan sekarang banyak bisa menggunakan apa aja. Dulu mah nggak ada. Terus pakai apa dong? Tusuk gigi. Tusuk gigi. 2000 berapa ya? Enggak, saya 2014 udah nggak menggunakan tusuk gigi. Saya punya sendiri soalnya. Etching pen. Etching pen. Tapi yang paling banyak dikeluarkan biasanya ya susu dan kopi. Tapi yang lo harus punya minimal 6 miljak. Itu alat perang lo soalnya. Kalau lo nggak punya alat perang gimana mau menang? Gitu. Masa mau diruncing-runcingin tuh bambu buat nyual. Bambu. Pakai gelas. Iya pokoknya jangan sampai minjem. Misalnya Iya. satu kafe nih, jangan sampai minjem. Gitu loh. Karena kalau lo pinjem-pinjeman, nanti lo bingung saat lagi ada satu kafe 2 orang atau 3 orang yang ikut, mijaknya masih dipakai. Oh lo urusan ini ya, udah lo pakai dulu. Oh ternyata gue mepet nih sama lo harus diambil. Gitu kan. Kalau lo nggak punya teman buat di sana, lo kan nanti kan sendiri di sana, iya kan? Nggak ada pendukung kan? Siapa yang mau ngambilin mijak lo ke sana, dia belum selesai. Harusnya lo udah mau masuk stage prepare, mijak lo masih dipakai, capek deh tuh. Dia belum selesai nih, jadi nanti lo keganggu, capek sendiri nih di napas tuh capek sebenarnya. Harus ke sana ngambil, oh dia belum kelar lagi, lo buru-buru nyuci, ngelapin, gitu. Jadi nggak fokus, jadi capek di nafas sih sebenarnya. Jadi lebih baik punya sendiri. Gitu. Zaman sekarang mah udah banyak nih mijak, macam-macam. Zaman saya beli sendiri. Mau tahu nggak berapa? Saya 8 juta beli mijak sendiri. Beli apaan aja 8 juta? Kasar. Oh, Inkasa. Dijualin lagi. Hah? Dijualin lagi. Di tanda tangan nggak? Lagi. Di tanda tangan nggak, Bang John? Iya, zaman 2014 itu belum ada. Saya masih mijak. Pas beli itu 2015, 14 itu pakai mijak seadanya yang ada di kafe sama yang saya punya. Karena waktu itu ada 5 orang, udah ganti-gantian, mumpung lama tuh. Ya udah 2015 baru kepikiran, di Indonesia 2014 gak ada yang jual mijak bagus. 2015 baru kepikiran, oh kemarin tuh di Melbourne ada gini-gini. Ya udah deh, 2015 saya pesan ke Melbourne, shipping ke sini. Gitu. 8 juta sendiri. Buat milk jug. Biaya pribadi tapi ya. Zaman dulu nggak ada endorse. Serius, zaman dulu nggak ada endorse, lo harus modal. Saya beli sendiri ya, sekarang masih ada beberapa yang udah saya kasih, Robi saya nggak kasih. Banyak uangnya. Iya, ya miljak nomor 1 harus punya. Karena miljak itu akan ngaruh ke spotnya, akan ngaruh sama teknik yang kalian punya, sama ke pattern yang kalian bentuk. Saya kasih kode, cari miljak yang spotnya bagus, entah itu bagusnya gimana, tapi semua pattern bisa dibentuk dengan satu miljak. Jadi multi lah. Jadi multi usage. Cari, tapi harus dibiasakan. Iya. Harus dibiasakan. Karena itu susah nemunya, dan itu tergantung dari diri kita, teknik kita secara bersama. Karena kalau misalkan itu udah bisa semuanya, kita akan gampang, nggak sulit mencari miljak itu dengan pattern-pattern yang lain. Tapi kalau ternyata ini nggak bisa, gue harus gantinya. Miljaknya beli di mana? Sekarang di mana nyarinya? Apalagi sekarang di peredaran banyak yang menceng-menceng. Oh iya, malas banget tuh. Itu dapatnya ya di susah. Udah? Terima kasih. Lanjut yang online. Online. Dari Rizko Rahman. Mas, aku mau nanya, ketika kompetisi pasti ada tremor dan nervous. Tremor. Tips menurut Mas John menghilangkan tremor dan nervous gimana ya, Mas? Saya nggak pernah tremor. Pernahnya apa? Nangis tadi. Iya, pernah nangis. Gue mau ngomong Bella, ada orang mau nangis. Tremor dan nervous. Ya itu yang tadi saya bilang mengenai tremor dan nervous. Satu itu adalah saat lagi latihan, usahakan situasi latihan ini sama seperti situasi kompetisi. Situ ada orang, ada teman atau ada bosnya di situ, siapa temennya yang bikinnya juri walaupun belum bisa, ini tolong juriin gue ngelakuin kesalahan atau enggak. Itu akan sama dilakukan di stage. Itu kuncinya. Cuman beda orang nanti di stage, dan itu lo nggak bakal nervous. Gitu loh, itu lo nggak bakal grogi gitu.
Tapi kalau kayak tremor itu biasanya olahraga pakai apa sih namanya tuh? Hand grip. Apa Hand ya? grip. Bener, hand grip. Kalau namanya hand grip, lu pakai bola kasti. Latihan ini. Tapi lebih enak tuh bola kasti. Ya, karena semua jarinya bisa masuk begini. Gitu. Terus sama Robi udah tahu tuh, tarik nafas. Jadi sebelum nuang, kalau grogi itu tarik nafas, terus lepaskan, tapi dengan cepat ya. Ya, tarik nafas, terus baru tuang. Kalau masih tremor juga, berarti lu masih grogi. Tarik nafasnya masih membuang nafasnya itu lewat mulut tuh masih belum sempurna. Biasanya kalau orang udah tarik nafas, itu tuh tenang. Kalau tenang pasti nggak grogi. Kalau masih grogi berarti nggak tenang. Banyak latihan pakai hand grip atau bola kasti. Kalau saya bola kasti. Bola kasti tuh yang tenis itu. Ya betul. Benar, bola tenis. Bola kasti. Makanya gue bola kasti itu apa? Sekarang. Dia juga bola tenis. Itu nggak sesuai umur. Oh, Bola sesuai. tenis. Enggak bola baseball ya. Yeah. Bola tenis. Bola tenis. Bola tenis itu lebih bagus karena semua jari bisa masuk di situ. Gitu. Kalau hand grip dia lurus gitu. Beda fungsinya. Saya dulu pakai bola tenis, bukan bola kasti. Sesuai umur. Iya, kayak gitu. Jadi tarik napas, terus situasikan tempat latihan sama seperti tempat kompetisi. Itu sih kuncinya. Dan jangan lupa nomor 1, makan dulu sebelum kompetisi. Iya, karena grogi itu, tremor itu bisa dari Lapar. udah, ada lagi? Udah itu aja. Oke. Ya, yang nonton 20.000 ya. Wih. Luar biasa. 29. Masih ada 2-nya. Sama-sama 2. Ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman mungkin. Mumpung masih di sini. Nggak ada, tidak ada. Yang online udah aman. Udah sih. Oke, sip. Paling kalau gitu kita sudahi acara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang jauh-jauh ke Kuningan. Terima kasih juga untuk Rainer, udah sharing juga untuk rules and regulation-nya, dan untuk Bang John sharing pengalaman yang sangat berharga buat teman-teman kita yang baru ini regenerasi ya. Regenerasi baru. Asik. Oke, sip kalau gitu. Thank you semua. Oke, Thank you.